Beberapa waktu belakangan ini, kita melihat maupun mendengar kehebohan tentang binary option yang memakan banyak korban dan kerugian yang begitu besar hingga menyeret sejumlah influencer ternama. Kita sebut saja seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Bisnis trading atau investasi dari platform binary option atau opsi biner tengah menjadi sorotan masyarakat. Para korban platform binary option belak-belakan sisi gelap dari bisnis trading tersebut. Mulai dari korban sampai mantan trader mengungkap sisi kelam di salah satu platform trading binary option ini yang bahkan pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia. Bermula dari salah satu korban yang mengaku menjadi korban penipuan salah satu aplikasi trading binary option. Instrumen keuangan di mana trader memprediksi nilai aset dan menebak arah pergerakan aset dalam jangka waktu tertentu. Dia loss atau rugi sebesar 540 juta rupiah. Ia juga mengatakan ada korban penipuan lain yang sampai bunuh diri karena mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pertanyaannya, siapakah yang patut bertanggung jawab atau disalahkan daripada kasus ini? Jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Kok bisa tidak ada yang salah? Baik, simak baik-baik ya. Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Ingat, di channel ini saya tidak akan pernah mengarahkan kepada Anda untuk kaya instan, tapi saya akan selalu mengedukasi dengan bagaimana Anda paham akan mindset seorang entrepreneur dan bagaimana Anda bisa membongkar mindset Anda. Karena saya percaya setiap kesuksesan itu diperlukan kerja keras dan kerja cerdas. Dan tidak lupa juga dibutuhkan perjuangan. Bukan dengan kedip mata langsung kaya. Sampai di sini paham kan? Jika Anda yang mengenal saya, pasti paham cara-cara saya menyampaikan edukasi selama ini. Baik, mari kita mulai. Pertanyaan yang sama selalu diberikan oleh Anda. Kalau uang saya habis di binary ini, saya harus minta pertanggungjawaban kepada siapa? Simak ya, jelas tidak ada yang perlu dimintai pertanggungjawaban. Ya, mulai dari si A, si B, ataupun si C, memang saling ajak mengajak. Tapi dari diri kita sendirilah yang deposit. Kita sendirilah yang trade. Kita sendiri yang rakus. Kita sendiri yang terbuai sama gaya hidup mereka. Menurut saya, lebih mudah mengubah diri kita sendiri. Dan kalau Anda cek di terms dan kondisi di platformnya, jelas mengatakan pihak platform tidak bertanggung jawab kalau kita kehilangan uang kita. Nah, pertanyaan berikutnya, sebelum Anda deposit maupun trade, apakah Anda sadar apa yang akan Anda lakukan ketika kondisi tertentu yang akan merugikan Anda? Dan apakah sebelum Anda memulai, apakah Anda sudah membaca seluruh term and condition platform? Atau lebih tegas lagi, saya tanyakan kepada Anda hari ini, suatu saat Anda memulai, ketika itu apakah Anda menyadari jika binary option sudah legal atau belum legal melalui Bapepti? Tidak mungkin Anda tidak mengikuti perkembangan berita mengenai hal ini. Karena uang yang Anda deposit bukan 100.000 sampai 200.000 loh ya. Jelas poin ini bermula dari diri kita sendiri. Kita sudah tahu konsekuensi akan terjadi hal begini. Tapi kita tetap maju. Karena apa? Karena kita sendiri sadar apa yang kita perbuat itu salah. Salahnya di mana? Rakus dan ingin kaya instan, kaya mendadak. Di sini saya tegaskan, saya tidak ada hubungan apapun dengan platform-platform apapun yang sedang viral. Namun dengan beberapa peristiwa ini membuat saya prihatin dengan orang-orang yang melakukan kebodohan yang justru merugikan diri sendiri. Kalau sekarang ada yang mau speak up, boleh. Tapi ingat, scam dalam bentuk lain pasti ada. Dan bisnis seperti ini akan terus survive. Mengapa? Karena sifat dasar manusia yang rakus, nggak mau belajar, dan ingin cepat kaya. Dan satu lagi, mau ditipu. Inilah penyakitnya. Analoginya simple. Katakan Anda punya dana 100 juta rupiah. Lalu ada yang menawari Anda untuk jualan gorengan dan warung kopi yang katanya omset per hari bisa 1 juta rupiah. Bahkan lebih, dan tawaran kedua lainnya Anda diminta deposit sama 100 juta rupiah juga. Lalu Anda akan mendapatkan income berkali-kali lipat juga. Anda akan pilih yang mana? Jelas, Anda lihat yang besar dong. Kenapa ini harus saya katakan?
Karena Anda pasti akan katakan, munafik dong jika ada manusia yang tidak berpikir besar dan tidak ingin mendapatkan keuntungan besar. Benar. Setiap orang ingin mendapatkan keuntungan dan penghasilan yang besar. Akan tetapi, setiap jalan usaha juga harus menggunakan akal sehat yang besar pula untuk menelaah setiap sudut step by step usaha yang akan kita lakukan dan kita jalani. Lagi pula, dana yang akan kita keluarkan juga bukan kecil dan bukan sedikit. Kenapa tidak dilakukan riset terlebih dahulu sebelum memulai? Oh, saya lihat dia sukses. Saya lihat dia berhasil dari ini dan itu. Saya lihat dia sudah terbukti dan dia menginspirasi saya. Dengar ya, kesuksesan seseorang tidak berdasarkan melihat kesuksesan orang lain saja sebagai upaya menyamakan diri kita dengan apa yang dicapai orang itu tersebut. Orang bisa saja katakan dia pejam mata, besok uang yang datang mencari dirinya. Akan tetapi setiap orang ada perjuangannya tersendiri dan story-nya sendiri-sendiri. Anda tidak bisa melihat dari satu pandangan perspektif untuk dapat menyamakan orang itu atau lainnya. Jangan dong berpikir sesuatu itu harus dilakukan instan. Anda punya modal untuk deposit. Kenapa Anda tidak mencoba berwirausaha? Gengsi. Atau Anda akan katakan tidak punya basic dan tidak mengerti. Lah, binary option ini Anda mau belajar mati-matian dan berani deposit walau Anda sadar konsekuensinya pasti rugi. Inilah yang saya katakan sifat dasar manusia yang rakus dan ingin kaya instan. Bongkar dong mindset Anda. Begitu banyak edukator-edukator yang pengajarannya sesuai konsep bisnis yang masuk akal Anda, tidak mau Anda belajar. Tapi begitu ada yang memamer kekayaan dan menawarkan bisnis cepat kaya, Anda justru ikuti sampai selesai. Pertanyaannya, siapa yang salah? Sekali lagi, sifat dasar manusia yang rakus dan ingin cepat kaya instan. Kawan, belajarlah dari pengalaman ini untuk lebih selektif dalam berbisnis. Jangan pandang bisnisnya yang kecil, tapi pikirkan prospek jangka panjangnya. Setiap orang berbisnis pasti akan memulainya dengan proses berlika-liku dan tidak mudah. Akan tetapi, setiap bisnis ada strategi yang bisa kita kembangkan. Sudahlah, jika Anda punya uang 100 juta rupiah, pikirkanlah bisnis jangka panjang yang bisa mendorong perekonomian yang sehat daripada Anda berpikir 100 juta rupiah akan berubah menjadi 1 miliar rupiah. Wow, itu sesuatu yang mustahil. Saham yang resmi saja butuh proses dan tidak mudah. Jadi, sampai di sini, paham kan? Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.